Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin menyampaikan materi mengenai uji hipotesis sampel besar atau uji Z. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Amelia Rozaldi, Kepiniko Narazaki Auri, Latifah Rahmi, Nia Oktavia, dan Fiona Arsyalinda. Baik teman-teman, silakan simak video berikut ini. Yang pertama, definisi pengujian hipotesis sampel besar. Pengujian hipotesis sampel besar adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kebenaran suatu hipotesis berdasarkan data dari sampel yang berukuran lebih dari 30. Proses ini melibatkan perumusan dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Selanjutnya, fungsi uji Z. Yang pertama, menguji hipotesis mengenai rata-rata populasi berdasarkan data dari sampel besar atau N lebih dari 30. Yang kedua, membandingkan rata-rata satu sampel dengan rata-rata populasi atau membandingkan dua sampel independen. Manfaat uji Z. Yang pertama, uji Z memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis mengenai rata-rata populasi dengan menggunakan data dari sampel yang besar, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah ada. Yang kedua, peneliti dapat membuat inferensi tentang populasi yang lebih besar berdasarkan hasil dari sampel yang diambil. Yang ketiga, uji Z relatif sederhana untuk dihitung dan diinterpretasikan. Yang terakhir, uji Z cenderung lebih akurat karena distribusi sampling mendekati normal. 4. Kapan uji Z? A. Ketika jumlah sampel lebih dari 30. B. Ketika varians populasi diketahui. C. Ketika data normal dan mendekati normal. 5. Syarat uji Z. A. Sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana. B. Ukuran sampel harus lebih dari 30. C. Varians populasi harus diketahui. D. Data harus mengikuti distribusi normal. Uji Z1 sampel A. Rata-rata populasi Z sama dengan X bar dikurang sigma 0 per tau akar N. B. Proporsi populasi Z sama dengan P dikurang P0 akar P0 dikali 1 dikurang P0 per N. Uji Z2 sampel A. Perbedaan dua rata-rata populasi Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 akar tau kuadrat 1 per N ditambah tau kuadrat 2 per N. Contoh kasus, sebuah klinik gizi ingin mengetahui apakah rata-rata berat badan pasien yang menjalani program penurunan berat badan lebih rendah dari 70 kg. Sebelumnya, rata-rata berat badan pasien di klinik tersebut adalah 75 kg. Klinik tersebut mengumpulkan data dari 150 pasien yang mengikuti program dan didapatkan rata-rata berat badan setelah program adalah 68 kg dengan defisiensi standar populasi diketahui sebesar 8 kg. Klinik ingin menguji apakah ada penurunan signifikan dalam rata-rata berat badan pasien setelah mengikuti program penurunan berat badan tersebut pada tingkat signifikansi 0,05. Pembahasan langkah 1 yaitu menyusun hipotesis. A. Hipotesis 0 atau HO sama dengan rata-rata berat badan pasien tetap 75 kg setelah program. B. Hipotesis alternatif atau H1 sama dengan rata-rata berat badan pasien setelah program lebih rendah dari 75 kg. Langkah kedua yaitu uji statistik, yaitu Z sama dengan X bar kurang mu 0 per deviasi per akar N, di mana X bar sama dengan 68 rata-rata berat badan sampel setelah mengikuti program. Mu 0 sama dengan 75 nilai rata-rata populasi yang diuji atau berat badan sebelum program. Deviasi sama dengan 8 deviasi standar populasi. N sama dengan 150 ukuran sampel.
Menghitung Z yaitu Z sama dengan 68 kurang 75 per 8 per akar 150 sama dengan min 7 per 8 per 12,247 sama dengan min 7 per 0,653 sama dengan min 10,73. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai kritis. Uji untuk satu arah dengan A sama dengan 0,05. Nilai kritis Z dapat diperoleh dari tabel distribusi normal standar, yaitu Z kritis sama dengan min 1,645. Langkah keempat yaitu menentukan keputusan. Z sama dengan min 10,73 lebih kecil dari Z kritis sama dengan min 1,64, sehingga kita menolak hipotesis 0. Langkah kelima yaitu interpretasi hasil. Ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata berat badan pasien yang mengikuti program penurunan berat badan lebih rendah dari 75 kg atau kecil 75 kg pada tingkat signifikasi 0,05. Selanjutnya ada keunggulan uji Z. Yang pertama, cocok untuk data dengan sampel besar. Yang kedua, menggunakan informasi standar deviasi populasi. Yang ketiga, sederhana untuk dilakukan. Selanjutnya ada keterbatasan uji Z. Yang pertama, harus tahu standar deviasi populasi. Yang kedua, kurang tepat untuk sampel kecil. Yang ketiga, asumsi data harus normal. Yang keempat, hanya bisa membandingkan dua kelompok. Kesimpulan dari materi kami yaitu, uji Z adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data pada sampel besar, biasanya N besar dari 30, dan membantu menguji hipotesis tentang populasi. Z merupakan alat analisis yang efektif dan efisien untuk data sampel besar, asalkan syarat-syarat penggunaannya terpenuhi. Peneliti harus mempertimbangkan karakteristik data dan tujuan analisis sebelum memilih uji Z, agar hasil yang diperoleh valid dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.